Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Anggrini Memenalu. Saya dari kelas 12 MIA dari Sekolah SMA Negeri 1 Tidada. Di sini saya akan memaparkan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pelamar kerja dan ditujukan untuk instansi atau lembaga pemberi kerja. Bahasa yang digunakan juga harus resmi dan formal. Selanjutnya kita bahas ciri surat lamaran pekerjaan. Di surat lamaran pekerjaan terdapat salam pembuka, terdapat informasi kuota tinggal, dan tanggal penulisan surat. Yang ketiga terdapat juga kemampuan si pelamar, selanjutnya alamat perusahaan yang dituju, dan selanjutnya digunakan bahasa yang baik dan benar, dan juga terdapat lampiran. Ada juga kalimat penutup. Selanjutnya kita masuk ke struktur surat lamaran pekerjaan. Struktur surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Biasanya, surat dan tanggal pembuatan surat ini ditempatkan di kiri pojok atas. Dan penulisannya pun tidak menggunakan titik karena bukan merupakan kalimat. Struktur yang kedua adalah lampiran dan hal. Lampiran tidak disingkat sama sekali dan angka dalam lampiran ditulis menggunakan huruf. Struktur yang ketiga yaitu alamat surat. Alamat surat tidak disarankan lebih dari 3 baris. Lalu, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Dan juga tidak menggunakan titik di akhir masing-masing barisnya. Dan juga tidak menggunakan kata kepada. Tulisan jalan juga tidak bisa disingkat. Struktur yang keempat yaitu salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Struktur yang kelima yaitu alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Struktur yang keenam yaitu isi. Di dalam isi terdapat yang pertama, identitas. Identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir. Dan juga dapat ditambahkan lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam penulisan keterangan tersebut harus diawali dengan huruf kecil, tidak menggunakan huruf besar. Di dalam isi juga ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan mengapa pengirim atau pelamar menulis surat tersebut. Dan di isi juga terdapat menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Struktur yang ketujuh yaitu penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan antusias pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju agar meyakinkan instansi atau lembaga tersebut untuk merekrut kita. Struktur yang kedelapan yaitu salam penutup. Jika di awal tadi sudah salam pembuka, tentunya kita harus mengucapkan salam penutup. Struktur yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama lengkap si pelamar. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, itu dia pemaparan dan hal-hal yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan.
Dan kesimpulan yang kita dapat yaitu surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk melamar pekerjaan di suatu instansi yang menginginkan pekerja, di mana surat ini memiliki ciri yang formal dan terstruktur dengan baik. Dan bahasa yang digunakan haruslah